Haji kembali masalah Ramadan. Tidak membicarakan masalah puasanya, tidak. Ramadan, nampaknya kalau kita perhatikan Bu ya, masalah Ramadan ini penilaian di antara kita umat Islam terbagi dua nampaknya. Maksud saya terbagi dua ini, ada yang orang menilai Ramadan itu musim beribadah. Ada pula orang yang menilai Ramadan itu adalah tarbiyah, latihan untuk terbiasanya kita beribadah agar tidak berat hatinya kita beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi inilah Allah sayang kepada kita, diberikannya khusus di bulan Ramadan. Bagaimana kita supaya terbiasa beribadah ini, supaya tidak berat hati beribadah. Dan orang-orang yang menganggap musim beribadah Ramadan itulah mungkin bila Ramadan sudah pergi, musim beribadah tidak boleh. Awak kini di rumah saya beribadahnya. Tapi bukan menyebut dari sini mohon maaf ini, tidak. Mohon maaf saya ini. Dianggapnya mungkin Ramadan musim beribadah. Lah di Ramadan tidak beribadah, tidak datang. Maksud saya bukan tetap beribadah dia, tapi tidak seperti di bulan Ramadan lagi raminya masjid dan musola. Tapi alhamdulillah ibu saya lihat ini masih ramai nih. Masih ramai, boleh dikatakan masih ramai nih. Bapak-bapak, alhamdulillah kita ada di sini 6 orang dengan saya yang bapak-bapak. Tapi begitulah kenyataannya yang jelas, sebahagian orang karena menilai Ramadan itu adalah musim beribadah, ya di Ramadan tidak kegiatannya ataupun ketekunannya untuk datang ke masjid ke musola, tidak kita lihat. Al-Quran itu tentang menyebutkan ibadah. Ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Atau dalam kata lain ada menyebutkan ibadah mahdoh itu ibadah khusus. Kalau ibadah ghairu mahdoh, ibadah umum. Dari situlah mereka mungkin bikin definisi pengertian ibadah. Tapi kita contohkan dulu apa itu ibadah mahdoh, apa itu ibadah umum. Kalau ibadah mahdoh itu rupanya ibadah khusus tadi itu, ibadah yang sudah tata cara pelaksanaannya itu sudah ada dari sana. Maksud saya ketetapan sudah datang dari Allah dan Rasulnya, tidak bisa ditaati lagi. Itu ibadah mahdoh namanya Bu. Itu ibadah khusus. Tidak bisa ditaati lagi. Sebut saya sholat subuh yang dikerjakan tadi 2 rakaat kan? Wah saya kan aktivitas saya subuh ini belum banyak. Saya 4 rakaat aja lah subuh ini. Tidak bisa dirubah-rubah lagi. Tak bisa dirubah-rubah lagi. Ditambah atau dikurangi tidak boleh. Ambo sebenarnya nerancak rasanya kalau sholat 4 rakaat itu di waktu subuhnya, waktu zuhur ya baru 2 rakaat. Tidak bisa. Secara logika kita kan karena kita tengah menjalani aktivitas di waktu siang hari, kesibukan dan bermacam ragam aktivitas kita nusa kita masing-masing. Kalau logika kita zuhur seharusnya 2 rakaat. Subuh ini banyak atau 4 pun tidak apa-apa. Karena aktivitas kita belum ada. Tapi itu masalah ibadah ini bukan logika kita. Ibadah yang tentunya Allah dan Rasulnya. Bagaimana kata Allah? Itulah yang kita lakukan. Bagaimana disampaikan Allah dalam firman-Nya atau ditetapkan oleh Rasul dalam hadis? Ya, itu yang kita lakukan. Jadi ibadah mahdoh namanya itu. Ibadah khusus. Nah itu contohnya Bu. Ini contoh. Tentu perlu contoh ya kalau saya sampaikan saja secara garis besar ibadah itu 2 macam, mahdoh dan ghairu mahdoh. Mungkin tidak tahu kita yang mana itu yang mahdoh ya. Yang mana ghairu mahdoh ya. Jadi yang mahdoh itu Bu, ibadah yang sudah ada penetapannya dari Allah dan Rasulnya. Tidak bisa dirubah-rubah lagi. Kecuali ada dalil syar'i, secara syariat ada penetapannya dari keterangan Allah dan Rasulnya, itu baru bisa kita rubah. Seperti sholat misalnya zuhur itu bisa jadi dirubah Ustaz jadi 2. Bila di kerajaan Tuhan waktu orang musafir, ya itu karena ada dalil yang dicontohkan Rasul kepada kita. Nah, selama tidak ada dalil kita tidak bisa taati, tidak bisa ditaati lagi ini. Yang mahdoh itu. Kemudian ada lagi ibadah secara umum atau ghairu mahdoh. Antara lain Allah sampaikan kepada kita kalau ibadah apa tadi mahdoh tadi yang khusus itu dari puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Ada jelas sudah khusus disebut Allah. Puasa. Bagaimana caranya dicontohkan oleh Rasulullah. Dicontohkan oleh Rasulullah. Dari hadis kita ketahui. Aqimis shalah wa atuz zakah. Dirikan salat dan tunaikan zakat. Dan ajalnya kan salat, zakat. Itu yang khusus loh. Bagaimana caranya itu dicontohkan oleh Rasulullah. Tidak bisa kita rubah-rubah lagi. Yang ibadah umum itu rupanya contohnya ayatnya termasuk disampaikan Allah kepada kita. Wa qul i'malu ala makanatikum. Beramallah kamu menurut daya dan kemampuanmu. Tidak disebutkan Allah apa yang harus kita amalkan. Itu yang umum tuh. Tapi standarnya ya sesuai dengan ketentuan Allah. Soleh ya, soleh. Amal solehah. Umum. Tidak disebutkan. Apa amal soleh itu yang disebutkan? Umum. Jadi dari situlah para ulama kita memberikan definisi. Inilah
definisi itu, pengertian atau ta'rif atau qawaid. Nah, inilah ibadah itu saya sampaikan apa itu pengertian ataupun definisi ibadah. Ibadah rupanya inilah dia. Ibadah sesuatu yang dilakukan atau yang dikerjakan oleh umat Islam yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, yang diawalinya mengerjakannya itu diniatkan karena Allah semata-mata dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Itulah yang disebut dengan ibadah. Hamba ulang boleh, Bu? Ibadah. Semua atau sesuatu yang dikerjakan oleh umat Islam. Jadi itu syarat pertama. Umat Islam melakukannya ya. Ya, sesuatu yang dikerjakan oleh umat Islam yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, yang diawali mengerjakannya karena Allah dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Empat macam nampaknya dalam penyebutan tarif tadi itu. Islam pelaksananya, yang dikerjakannya tidak bertentangan Al-Quran hadis, kemudian diawalinya mengerjakannya dengan niat karena Allah, kemudian maksudnya mengerjakan sesuatu itu dalam rangka mencari ridha Allah. Itulah ibadah. Jadi kalau demikian wajar ya, saya ciptakan kamu kata Allah, begitu juga jin, hanya untuk beribadah kepada saya. Arti kata aktivitas kita semuanya bisa menjadi ibadah. Aktivitas kita apapun tingkah laku dan perbuatan kita umat Islam, tapi umat Islam dia ya, selama-lama dalam ta'rif tadi dilakukannya itu menjadi ibadah itu. Ibu-ibu memasak di rumah, kan itu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, enggak kan? Memasak kan itu enggak dilarang Allah dan Rasul kan? Tidak ada larangan ataupun tidak ada hukum penentuan salah kita memasak, salah kita mencuci pakaian di rumah untuk ibu-ibu dulu. Salah itu enggak. Niatkan Bu karena Allah itu. Niatkan karena Allah dalam rangka untuk mendapatkan ridha Allah. Ya Allah, Engkau takdirkan saya sebagai seorang ibu rumah tangga. Inilah tugas saya ya Allah untuk mempersiapkan ya, makan minum, memasakkan suami saya, anak-anak saya. Bismillah. Lakukan sesuatu pekerjaan untuk memasak tadi. Bismillah. Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Paling tidak bismillah. Setelah menanamkan niat dalam hati tadi karena Allah kita mengerjakan, itu insya Allah kan jadi nilai ibadah, Bu. Bahkan lewat di jalan ini nampak sesuatu menyakiti, entah duri, entah paku dan sebagainya. Ayo kok aneh kawan kok, ambo mujok ini nampak kuat. Diambilnya langsung karena Allah. Buangkannya. Imatatul azan tarik. Ya karena Allah dibuangkannya jadi ibadah. Bahkan ada yang lebih mudah dari itu. Berjumpa dengan kawan, bertemu dengan kawan, kita tunjukkan wajah yang ceria, gembira dan senyum kita padanya. Termasuk ibadah. Termasuk ibadah, Bu. Jadi apa yang dikatakan Allah di ayat tadi untuk mengamalkan tidak sulit. Tidak sulit. Walaupun Allah tegaskan begitu, tidak saya ciptakan manusia dan jin terkecuali hanya untuk beribadah kepada saya. Arti kata aktivitas kita semuanya bisa akan menjadi nilai ibadah selama-lama sesuai dengan ta'rif